seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ranum Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja inilah informasi selengkapnya. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggagalkan upaya penyeludupan diduga sabu pada Selasa pagi. Upaya penyeludupan ini dilakukan oleh salah satu pengunjung lapas yang akan menemui seorang warga binaan kasus narkoba. Rupanya, untuk mengelabui petugas, benda yang diduga sabu itu diselipkan dalam potongan lontong yang jumlahnya ada 12 paket kecil. Inilah rekaman kamera pengawas Lapas Kelas 2A Banyuwangi pada Selasa pagi. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, seorang pria bertopi yang tengah membawa tas plastik warna oranye tampak tiba di Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Dalam rekaman tersebut, sang pria bertopi ini tampak biasa saja, antri untuk pemeriksaan barang bawaan. Tak lama, petugas pun menerima tas plastik warna oranye yang dibawa oleh pria bertopi yang belakangnya diketahui bernama Hendrik Rudi, berusia 35 tahun, warga Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran. Usai menyerahkan tas plastik oranye itu, Hendrik tampak terburu meninggalkan ruang tunggu. Namun petugas lapas langsung memanggilnya kembali dan disilahkan untuk duduk sambil menunggu barang bawaannya diperiksa petugas. Beberapa menit kemudian Hendrik dipanggil oleh petugas. Rupanya petugas menemukan benda mencurigakan yang diduga barang narkoba yang ada di potongan lontong. Ketika dihitung, ada 12 plastik kecil diduga berisi narkoba yang terselip di antara potongan lontong. Ketika diperiksa, Hendrik akhirnya mengaku kalau lontong itu pesanan seorang warga binaan berinisial AL, 51 tahun, dan sedang menjalani hukuman karena kasus narkoba. Kepala Lapas Banyuwangi, Iwayan Nurasta Wibawa, membenarkan kalau petugasnya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan diduga narkoba jenis sabu saat jam besuk. Dan pada pagi hari tadi, petugas kami ketika melakukan pemeriksaan di ruang kunjungan menemukan hal-hal yang patut dicurigai, yaitu sebuah pengiriman dari pengunjung, salah satu orang pengunjung, dalam bentuk lontong. Nah, lontong ini ketika diperiksa ternyata setelah dipotong-potong, di dalamnya terdapat barang-barang yang kita curigai sebagai barang-barang narkoba. Dan tentunya hal ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk kebersihan narkoba di dalam lapas Banyuwangi ya. Intinya kasus narkoba. Ya.
Berapa banyak, Pak? Kami hitung tadi sama Pak Kasat juga dengan teman-teman dari Polres, ini sebanyak 12 paket ya yang disimpan di dalam lontong. Kemasannya memang kalau kita tidak jeli, memang kayak lontong betulan, ternyata lontongnya ada sesuatu di dalam. Pengunjung saat ini kayaknya temannya. Berpaket ke? Ya, Berpaket itu? per paket kami, ini karena paketnya nanti ditimbang dari teman-teman dari kepolisian ya. Yang kami temukan adalah paket kecil sebanyak 12 paket. Mungkin dalam pemeriksaan itu kan ada hal-hal yang perlu dicurigai atau tidak, akhirnya dipotong-potong. Karena memang setiap barang yang masuk yang sifatnya panjang atau besar kita belah. Ya, termasuk ayam pun, ayam itu kita keluarkan tulangnya. Karena memang kejahatan ini memanfaatkan segala momen. Atas temuan tersebut, Lapas Banyuwangi langsung melakukan koordinasi dengan Satreskoba Polresta Banyuwangi. Orang ini? Jadi pada dasarnya nanti kalau permasalahan kasus ini sudah dilimpahkan ke kami akan menindaklanjuti tentunya pasal yang akan dikenakan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 tentang narkotika. Ada indikasi jaringan lapas, Pak? Saya kira itu nanti perlu pendalaman. Setelah kami lakukan penyidikan dan atau mungkin nantinya bisa mengembangkan, ya kami kembangkan. Saat ini, Hendrik sedang menjalani pemeriksaan di Satreskoba Polresta Banyuwangi, sedangkan AL diamankan pada staf sel. Handoko Kusumo, CTV. Menyamar sebagai anggota polisi berpangkat komisaris polisi, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat, diringkus tim buser Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dalam aksinya, pelaku mendatangi rumah korban bersama 5 rekannya dengan modus hendak menangkap korban karena terindikasi sebagai pelaku kejahatan. Bukannya dibawa ke kantor polisi, pelaku ternyata menguras habis harta korban hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sementara korban ditinggal begitu saja di rumahnya dengan tangan diborgol oleh pelaku. Hairul Anwar, warga Bekasi, Jawa Barat ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Banyuwangi pada Senin sore di halaman Mapolresta Banyuwangi. Pria berusia 49 tahun ini diamankan petugas karena kedapatan melakukan perampokan dengan modus sebagai anggota polisi. Tak tanggung-tanggung, pelaku yang beraksi bersama 5 rekannya yang masih buron ini menyamar sebagai polisi berpangkat komisaris polisi atau kompol. Akibat ulah pelaku, harta benda korban senilai puluhan juta rupiah raib dikuras pelaku. Aksi tipu-tipu ini dilatar belakangi dendam pelaku terhadap korban karena bisnis investasi tak kunjung cair. Antara pelaku dan korban sebenarnya sudah saling mengenal secara pribadi sejak beberapa bulan yang lalu. Puncaknya saat bisnis investasi yang dijanjikan korban terhadap pelaku tak kunjung cair. Pelaku pun akhirnya berinisiatif melakukan perampokan dengan modus hendak menangkap korban karena terindikasi sebagai pelaku kejahatan. Pelaku mendatangi rumah korban di Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, layaknya seorang polisi yang sedang melakukan penggerebekan karena mengindikasi korban telah melakukan penipuan. Korban tak curiga karena pelaku melakukan aksinya mengenakan seragam polisi lengkap serta membawa senjata api mainan dan tanda pengenal palsu anggota polisi Polda Metro Jaya. Selain itu, pelaku juga membawa 5 rekannya yang seolah-olah anggotanya. Korban yang tak berkutik hanya bisa pasrah saat pelaku menguras habis harta korban. Selain itu, uang tunai 16 juta rupiah, pelaku juga mengambil sejumlah HP, kamera, laptop, dan sepeda motor korban. Karena pelaku hanyalah polisi gadungan, korban tak dibawa ke kantor polisi, melainkan korban hanya diborgol dan ditinggal begitu saja di rumahnya setelah harta bendanya raib digondol pelaku. Merasa ada kejanggalan, akhirnya korban melaporkan kepada polisi di Banyuwangi, hingga akhirnya pelaku pun diamankan tim buser Satreskrim Polresta Banyuwangi pada 12 Mei lalu di rumahnya yang ada di Bekasi, Jawa Barat. 6 orang tersangka secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dengan modus datang menggunakan pakaian polisi dengan atribut mengaku sebagai anggota Polri
kemudian memaksa korban dengan cara kekerasan diborgol, kemudian seluruh barang-barang mulai dari HP, laptop, termasuk isi rekening yang dimiliki oleh korban ini ditransfer ke rekening para tersangka, termasuk juga STNK dan BPKB kendaraan milik korban, yang mana saat itu ditemui oleh istri korban dan korban sedang dalam keadaan tidur, kemudian ditarik paksa ke ruang kerja, kemudian diborgol, diintimidasi, dan dilakukan perampasan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Ini juga cukup banyak kerugian yang dialami oleh korban, antara lain 4 laptop, 9 handphone, 1 pocket kamera, hard disk, flash disk, kabel, 1 sepeda motor, berikut STNK dan BPKB, buku tabungan, termasuk isi rekening kurang lebih 16.760.000 ini diambil oleh komplotan pelaku. Adapun peristiwa ini, penyidik melakukan olah TKP saat itu, lalu kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok para tersangka ini, dan tepatnya tanggal 12 Mei kemarin salah satu pelaku termasuk otaknya tertangkap di Bekasi dengan seluruh barang bukti yang ada padanya. Ini berhasil kita sita. Untuk pelaku yang lain, sampai hari ini tim masih bekerja di lapangan terus memburu para pelaku. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memburu 5 pelaku lain yang hingga saat ini masih buron. Hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah berulang kali melakukan tindak pidana perampokan dengan modus menyamar sebagai polisi gadungan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian disertai ancaman kekerasan yang ancaman hukumannya mencapai 9 tahun kurungan penjara. Handoko Kusumo, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut menutup latihan mereka di Banyuwangi dengan melakukan penenggelaman puluhan terumbu karang di perairan Pantai Bangsering pada Senin pagi. Aksi ini merupakan tradisi Kopaska dan TNI AL yang menutup aktivitas latihan mereka dengan konservasi lingkungan. Inilah aktivitas para anggota TNI Angkatan Laut di Pantai Bangsering Underwater, Kecamatan Wonosorejo, Banyuwangi pada Senin pagi. Mereka menanam dan menenggelamkan terumbu karang di perairan Selat Bali yang merupakan tradisi anggota pasukan khusus TNI AL usai mereka berlatih.
Sebab sebelumnya sejak tanggal 8 hingga 19 Mei, sekitar 60 personel Kopaska dari Satuan Kopaska Armada 1 Jakarta, Satuan Kopaska Armada 2 Surabaya, dan Satuan Kopaska Armada 3 Sorong melakukan latihan di wilayah Banyuwangi. Mereka berlatih mulai dari infiltrasi dan penyerbuan ke darat yang dilakukan di beberapa titik lokasi di wilayah Kalipuro dan Wongsorejo. Komandan Puskopaska TNI AL Laksamana Pratama TNI Monang Hasitompul mengatakan kegiatan penanaman terumbu karang ini selaras dengan perintah pimpinan TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal untuk selalu dekat, humanis, dan membantu masyarakat secara luas dalam berbagai bidang. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari setiap latihan yang dilaksanakan oleh Kopaska TNI AL. Ini diharapkan dapat menggugah masyarakat lain di Banyuwangi dan seluruh wilayah maritim Indonesia bahwa terumbu karang ini penting bagi ekosistem laut. Menggugah masyarakat yang lain di daerah Banyuwangi ataupun di seluruh wilayah maritim Indonesia bahwa terumbu karang itu sangat penting bagi ekosistem laut karena dia di sana dengan adanya terumbu karang yang sehat dan berkembang dengan baik akan menjadi perlindungan daripada seluruh biota laut, kemudian juga tempat berkembang biak daripada seluruh biota laut, kemudian juga dapat menahan abrasi daripada arus laut yang sangat kuat. Ini bentuk kepedulian Kopaska kepada ekosistem laut itu. Ya seperti itu, sebenarnya bentuk kepedulian daripada TNI AL kepada lingkungan. Kebetulan Kopaska dalam setiap latihan kami selalu mencoba memberikan sesuatu lah walaupun sedikit. Bukan hanya terumbu karang sebenarnya, kami juga selalu nanam pohon dalam setiap kami latihan dimanapun. Harapannya tentunya sangat banyak ya, menggugah masyarakat yang lain di Banyuwangi supaya ikut merawat dan menanam terumbu karang. Juga apa yang telah dilakukan oleh Haji Ikhwan dan teman-temannya dapat dicontoh oleh masyarakat maritim lain. Karena kita ketahui bersama bahwa 10 tahun yang lalu terumbu karang di sini sudah rusak sebenarnya. Karakteristik wilayah Banyuwangi yang berdekatan dengan Pulau Bali memiliki arus laut yang cukup kencang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan latihan sekaligus menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut di wilayah tersebut. Langkah kecil ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut bagi generasi mendatang. Handoko Kusumo, CTV. Diduga mengantuk, truk tronton tabrak 2 kendaraan di jalur Pantura, Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Selasa dini hari. Akibat peristiwa tersebut, sopir truk towing meninggal tergencet bodi kendaraan. Kecelakaan truk tronton menyasak 2 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Selasa dini hari. Dalam rekaman video amatir, truk tronton nomor polisi B9771 FEY yang disopiri Ahmad Deni Andrianto, 28 tahun, warga Sidoarjo, menyasak truk towing nomor polisi AE9262 SC yang disopiri Adrika Novian Pratama, 28 tahun, warga Kecamatan Padas, Ngawi, dan truk lain nomor polisi N8604 UKI yang disopiri Muhammad Subagio, 44 tahun, warga desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan tersebut, penumpang truk towing atas nama Widodo Cahyono Putra, warga Kecamatan Padas, Ngawi, meninggal di lokasi kejadian dengan tubuh tergencet bodi kendaraan. Kecelakaan bermula saat mobil towing melaju dari timur ke barat berhenti di tengah jalan karena ada kereta api melintas. Sementara dari arah belakang tiba-tiba truk tronton menabrak kendaraan korban. Penumpang truk towing meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan sopir truk towing mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Kabupaten Probolinggo. Menurut sopir truk tronton Ahmad Deni, dia mengaku pandangan tiba-tiba gelap dan akhirnya menabrak kendaraan di depannya. Gimana, Mas? Tadi saya habis nyalip. Habis nyalip sampai
sekitar sini gelap tiba-tiba Pak. Gelap ya. Akhirnya ya ini tadi Kejadian. iya. Mas, tadi waktu kejadian itu ada berapa kendaraan yang tertabrak oleh sampean? Dua kendaraan. iya. Ada korban yang meninggal kak? Towing sama tronton. Oke. Kalau penyebabnya pada saat itu apa? Karena gelap kah? Jalannya gelap atau bagaimana? Pandangan saya tiba-tiba gelap Pak. Oh, pandangannya. Iya. Ini sampean mau dari mana mau kemana? Mau ke Surabaya. Dari Mataram ke Surabaya. Oh, dari Mataram ke Surabaya. Iya. Mau ngambil Mataram. Dan tidak posisi tidak kantor. Enggak, habis tidur di Geding Pak saya Pak. Oh, habis tidur. Ya mungkin nggak lama lah, langsung jalan lagi saya. Hingga Selasa pagi, anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota berjuang keras mengurai kemacetan akibat laka lantas ini, sedangkan jenazah korban disemayamkan di RSUD Tongas, Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Cari pakan burung, seorang pria asal Bondowoso tewas di dalam sumur area kebun Kecamatan Arjasa, Situbondo. Proses evakuasi berlangsung dramatis akibat jasad korban berada di kedalaman 40 meter. Petugas kesulitan lantaran sumur yang sempit. Dikabarkan pihak keluarga hilang sehari, Edianto warga Cerme Bondowoso ditemukan tewas di dalam sebuah sumur pada Selasa siang. Pria 35 tahun diduga terjatuh dalam sumur di area lahan kebun Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Jenazah Edianto yang berada di dasar sumur sedalam 40 meter membuat evakuasi berjalan lama. Tim reaksi cepat gabungan memaksa menurunkan alat penyelaman berupa tabung oksigen, tali pengaman, dan perlengkapan khusus. Korban Edianto hilang sejak Senin pagi saat mencari kroto atau telur semut untuk pakan burung. Keluarga dan warga sempat melakukan pencarian sehari penuh. Hingga Selasa siang, korban ditemukan di dasar sumur dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Petugas menarik tali secara bertahap untuk mengangkat jenazah dari lubang sumur yang dalam dan sempit. Seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Tagana dan SAR yang dilakukan? Alhamdulillah kita berevakuasi mulai tadi jam 11 sampai sekarang yaitu jam 1.20. Alhamdulillah jadi korban bisa diangkat kembali bersama dengan tim Basarnas atau Tagana. Bersama Forkopimda yaitu Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kepala Desa. Kesulitannya tadi apa Bu? Kesulitannya yaitu dari sumur kecil yang sempit. Jadi orang tersebut adalah jatuh dalam posisi berdiri. Itu dan kenapa? Evakuasinya agak lambat karena situasi di situ jika kita kan juga harus menggunakan alat oksigen bagi penolong. Itu lagi ngapain sih korban bisa sampai terperosok? Mencari semut telurnya semut untuk bahan makanannya burung. Di area tersebut terdapat sedikitnya 5 sumur bekas tanpa pagar pengaman. Pihaknya menghimbau agar pemilik lahan segera memasang batas keamanan untuk menghindari korban serupa terulang kembali. Mulai kemarin Pak, informasinya itu dari pihak keluarga dan grup di WA itu kemarin. Ada informasi bahwa ada warga Soling Kulon, dari Ramban Kulon itu ada warganya hilang, keluarganya itu informasi. Nah kemudian saya itu nyerlok ke teman-teman di grup, akhirnya dicari teman-teman RT, RW dan juga kampung dicari kemarin sampai jam 8 malam itu perkiraan. Nah, setelah itu tidak ada informasi dari keluarga itu masih belum diketemukan, jadi di stop dulu teman-teman. Kemudian keluarganya tetap cari itu informasinya tuh, keluarganya itu jam 11 pulang, jam 12 balik lagi, jam 12 malam. Tangis histeris keluarga mewarnai proses evakuasi. Mereka tak kuasa menahan duka melihat jenazah korban yang telah dicari sehari semalaman. Adi Nurholis, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Seorang wanita diduga dukun di Kabupaten Jember ditemukan tewas setelah menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 4 orang pria. Pembunuhan tersebut atas dasar sakit hati karena menduga korban melakukan praktek santet yang menyebabkan kematian sepupunya pelaku. Polisi menangkap MI, salah satu pelaku pembunuhan 7 tahun yang lalu terhadap seorang wanita diduga dukun berinisial SA 50 tahun, warga Dusun Kerajaan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Setelah diperiksa, pembunuhan ini dipimpin oleh TO 38 tahun yang memiliki motif rasa sakit hati karena menduga korban melakukan praktek santet yang menyebabkan kematian sepupunya. TO merencanakan pembunuhan ini bersama 3 orang lainnya dan mereka mendatangi rumah korban setelah acara selamatan 40 hari meninggalnya anak dari sepupu TO. Korban dipukul dengan kayu sengon hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan untuk menangkap pelaku lainnya yang masih buron termasuk pelaku TO. Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Chandra Putra menyampaikan bahwa pembunuhan ini terjadi karena TO percaya bahwa korban melakukan praktek santet yang menyebabkan kematian sepupunya, namun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sementara untuk pelaku MI, polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Memiliki motif sakit hati atau marah ketika saudaranya atau sepupu tersangka ini atas nama almarhum SA ini meninggal, yang diduga oleh tersangka ini dikarenakan santet oleh korban SA. Adapun kronologis kejadiannya, yang mana awalnya tersangka TO ini beserta ke-3 rekannya, sehingga ada total 4 tersangka, antara lain saudara HA masih DPO, dan yang kedua TO DPO juga, yang ketiga adalah saudara
Niman dan saudara NU. Untuk saudara NI ini sudah ditangkap dan diproses hukum di sebelumnya. Jadi berawal dari saudara NI ini mengajak ketiga rekannya ini untuk bersama-sama melakukan pembunuhan kepada korban SA. Ini dilaksanakan setelah acara selamatan 40 hari meninggalnya putra dari NI yang lain yaitu saudara Saiful yang merupakan sepupu dari tersangka TO. Kemudian setelah bersama-sama masuk ke dalam rumah saudari SA dan memukul korban dengan menggunakan kayu semon yang dibawa dari samping rumah korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pembunuhan ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan mempercayai proses hukum yang berlaku. Polisi akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Lutfi Korohman, CTV. Ratusan driver ojek online di Jember berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember. Mereka menuntut perubahan tarif yang dinilai tidak sesuai sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah saat ratusan driver ojol berunjuk rasa mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa siang. Driver ojol merasa kecewa karena tarif yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan sejak 8 tahun lalu. Meskipun harga bahan bakar minyak atau BBM dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, selain itu potongan yang dilakukan oleh aplikator mencapai 30 hingga 40% dari pendapatan driver membuat mereka semakin merugi. Mereka meminta pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan bagi keluarga mereka sehingga dapat membantu penopang ekonomi dalam rumah tangga. Mereka berharap pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan driver ojol di Jember. Ada 4 tuntutan yang saat ini kita layangkan. Yang pertama soal tarif R2. Tarif roda 2 ini yaitu yang kita sebutkan tadi masih belum ada penyesuaian. Memang di customer ada kenaikan, tapi itu kenaikan masuknya ke aplikator, bukan ke driver. Nah ini yang dianggap tidak adil bagi kita ya. Ada kenaikan benar, tapi masuknya ke aplikator. Jadi kalaupun nanti akhirnya kita hitung, bukan 20% lagi potongannya, tapi lebih dari 30-40%. Ya, dengan tarif 10.000 yang biasa diterima oleh teman-teman driver itu 6.000-an. Ini kan nggak adil banget bagi teman-teman. Pemerintah Kabupaten Jember berjanji akan segera membentuk tim kecil untuk membahas masalah ini dan mewajibkan aplikator yang beroperasi di Jember untuk memiliki kantor perwakilan. Masalah potongan atau pembagian itu yang harus kita bicarakan dengan aplikator. Itu yang utama. Ya kan? Kalau masalah atas bawah ini sebetulnya menurut saya jangan menjadi fokus panjenengan semua, tapi pembagian dari ini yang mesti harus lebih dibicarakan. Kalau masalah atas dan bawah, implikasinya nanti pada masyarakat kita juga. Ya kan? Kalau transportasi ojol ternyata menjadi mahal, kan menjadi minat. Betul. Cara-cara seperti ini akan tercipta iklim di Jember ini yang menempatkan transportasi online itu menjadi pilihan utama di Kabupaten Jember. Melalui pertemuan virtual, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, berjanji akan mengakomodir seluruh aspirasi dari ratusan driver ojol tersebut. Lutfi Korohman, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global.
Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Guna meningkatkan popularitas peliharaan marmut, para penghobi marmut di Lumajang menggelar kerapan hewan lucu dan menggemaskan itu. Marmut yang biasanya hanya jadi hewan peliharaan beradu cepat layaknya pacuan kuda. Dipenuhi puluhan warga, sorak-sorai mewarnai keseruan tradisi karapan marmut di Desa Tegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Hewan lucu dan menggemaskan itu beradu kecepatan menaklukkan area lintasan sepanjang 50 meter. Marmut yang biasanya hanya jadi hewan peliharaan di rumah ini nyatanya mampu berlari kencang. Sementara itu, berbeda dengan karapan sapi atau kerbau yang memakai joki agar melaju kencang, dalam kerapan marmut, joki hanya melepas marmut pada saat di garis start saja dan menyoraki agar marmut melaju kencang. Marmut-marmut balap ini mendapatkan perlakuan khusus oleh pemiliknya sebelum mengikuti pertandingan seperti pemberian jamu dan pakan khusus agar marmut bisa melaju kencang dan memiliki stamina prima. Jawabannya itu Mas ya, kalau malam itu ya kasih jamu lah Mas. Iya biar badannya tuh banget. Biar fit. Dikasih apa? Dikasih jahe, kunci sama kunyit. Pakannya pakannya untuknya jenis geriting, satu genggam aja kalau malam. Biar cepat ya biar cepat. Mas biasanya kalau pernah menang itu harganya bisa naik? bisa. Biasanya berapa? Sampai berapa? Sampai ratusan, 500, 300 itu. Ini dari mana Mas? Dari Sulawesi, Wonorejo. Selain mendapatkan trofi dan hadiah uang, marmut yang menjadi juara dalam kerapan ini biasanya harganya akan melonjak dari harga biasanya. Untuk hari ini pesertanya 48 peserta. Dari mana aja? Dari ada yang dari Wonosari, ada yang dari Jember, juga Tritis, Pasuruan juga ada. Lumajang yang paling banyak. Kalau peraturannya apa aja? Peraturannya ya sportif dalam jangka hitungan. Kalau tujuan acaranya? Tujuan acara ini untuk hiburan. Hadiahnya apa ini? Hadiahnya trofi plus uang. Yongki Nugroho, CTV.
Organisasi Kepala Desa Askap dan Abdesi di Kabupaten Banyuwangi menyatakan sikap guyup rukun, bersatu dan kompak. Sementara melalui kekompakan dan guyup rukun seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintah desa secara merata. Komitmen dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama ini telah menjadi bukti nyata bahwa kedua organisasi Kepala Desa Askap dan Abdesi di Kabupaten Banyuwangi kompak bersatu. Guyup rukun dan kekompakan mereka tergambarkan seperti halnya di saat gelar acara forum grup diskusi atau FGD di Desa Kecamatan Curing pada Selasa siang. Selain dihadiri dari masing-masing ketua dan pembina, pada forum ini juga turut dihadiri oleh sejumlah kepala desa yang ada di Banyuwangi. Rojikin selaku Dewan Pembina Organisasi Kades di Banyuwangi mengatakan kekompakan bersama ini merupakan bukti nyata bahwa semua bersaudara. Ia menambahkan melalui forum terbuka seperti ini dapat menyampaikan diskusi untuk berbagi inovasi serta mencari solusi bersama yang diharapkan kolaborasi dan kekompakan seperti ini nantinya dapat memperkuat pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pemerintahan secara merata. Satu kepala desa itu adalah satu saudara. Mereka punya satu tujuan yang sama, ingin mensejahterakan masyarakatnya. Semua kepala desa adalah sama. Maka lewat forum-forum semacam ini, Banyuwangi kepala desa harus bersatu di Banyuwangi karena majunya desa adalah majunya Banyuwangi. Diskusi ini adalah menyatukan persepsi, menyatukan visi, menyatukan semua keinginan kepala desa berbicara tentang Banyuwangi demi kepentingan rakyat sewilayah Banyuwangi lewat desa. Seusai acara diskusi FGD digelar, kedua organisasi kepala desa yang diikuti baik dari ketua dan anggota tersebut mendeklarasikan bahwa Askap dan Abdesi bersatu. Tim Liputan JTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam JTV. budaya lestari. Mojo Paen Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari.